Saya kalau melihat orang-orang Kristen dalam perjalanan pengiringannya ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, saya kayak merasa kok begini ya, saya pikir. Itu agak miris sedikit. Agak miris. Dan banyak orang-orang Kristen yang saya temukan dalam perjalanan pelayanannya tidak siap diproses. Tidak siap dalam pembentukan Tuhan. Dan banyak orang hanya mau terima yang instan-instan saja. Padahal Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku harus sangkal diri dan mikul salib. Memikul salib itu berbicara adalah sebuah proses. Sampai kapan kita diproses? Selama engkau hidup di dunia ini, engkau akan terus diproses oleh Tuhan. Dalam sebuah pencapaian pemurnian. Untuk mengarah kepada kesempurnaan. Walaupun mungkin tidak bisa mengarah kepada, tidak mungkin kita tidak bisa sempurna. Tetapi kita sedang mengarah kepada kesempurnaan itu. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan kita. Tetapi terus diperbaharui menjadi pribadi yang hebat di hadapan Tuhan. Yesus jelas berkata, kalau kau mau ikut aku harus menyangkal diri dan mikul salib. Mikul salib itu adalah sebuah proses. Proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, terimalah itu. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Tidak gampang. Ada orang lain yang dipakai untuk memproses Anda. Bahkan mungkin pemimpinmu dipakai untuk memproses Anda. Mungkin bisa saja Anda dihadapkan dengan sebuah masalah-masalah yang rumit. Seperti benang kusut. Yang mungkin sangat susah untuk diperbaiki. Tetapi ketika engkau terus berjalan dan melangkah dalam sebuah proses itu, percayalah, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidupmu. Bahwa tangan yang hebat itu tidak akan pernah terlambat untuk menolong hidupmu. Itu sebabnya kita mencatat orang benar ketika ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan kanannya menopang kita. Dia selalu menyertai kita. Dan Tuhan izinkan sebuah proses itu terus-menerus akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita selalu melihat keajaiban Tuhan. Sehingga kita selalu melihat kehebatan tangan Tuhan. Sehingga kesaksian-kesaksian pribadinya kita menjadi sebuah kesaksian yang dahsyat. Sehingga kesaksian-kesaksian kita menjadi kesaksian yang luar biasa. Di mana ketika kita duduk dengan orang lain, berjalan dengan orang lain, ketika kita dalam arusan, dalam kumpulan, kesaksian kita adalah kesaksian yang dahsyat didengar oleh banyak orang. Tanpa engkau sekolah teologi, tanpa engkau jago berkhotbah, tanpa engkau mengerti ilmu homiletik, tanpa engkau mengerti ilmu hermeneutik, engkau bisa bersaksi kemana-mana. Oleh karena engkau dalam pembentukan proses Tuhan, engkau melihat keajaiban Tuhan, engkau melihat kebesaran tangan Tuhan, engkau melihat mukjizat Tuhan, engkau melihat campur tangan Tuhan. Bukankah itu menjadi sebuah kesaksian yang dahsyat dalam hidupmu, sehingga dari kesaksianmu banyak orang akan diberkati dan akan banyak orang mengiring dan mengikut Yesus? Saya katakan ini bukan berarti tidak penting sekolah. Harus sekolah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dalam sebuah perjalanan kekristenan kita harus siap diproses. Dari sebuah masalah itulah engkau akan melihat Tuhan itu ada. Dari proses itulah engkau Bapak Ibu ketika diproses. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam kesehatan. Justru dalam proses itu engkau melihat Tuhan itu ada. Tetapi letak masalahnya banyak orang tidak siap diproses. Akhirnya menjadi jemaat hanya sekedar pengikut. Hanya sekedar pengikut. Tapi tidak siap untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, proses yang kualami, wah, itu mengerikan. Proses dalam rumah tangga, proses dalam sebuah pelayanan, proses dalam pekerjaan, waduh, itu sangat luar biasa. Saya bertubi-tubi Bapak Ibu Saudaraku ditipu orang. Karena memang tipikal saya adalah orang yang sangat percaya sama orang. Saya dulu punya bisnis itu rental mobil Bapak Ibu Saudaraku. Itu pun saya ditipu orang. Ada banyak pekerjaan yang saya lakukan, saya ditipu orang. Dan bahkan yang terakhir ini Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2021 kemarin, yang lalu, pada masa pandemi COVID,
Itu saya ditipu orang dengan nilai yang sangat luar biasa. Bagi saya nilai itu sangat besar. Hampir 1,5 miliar lebih, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi awalnya memang saya tidak terima. Awalnya saya keberatan. Awalnya saya mau panggil pengacara. Tetapi istri saya berkata, ngapain? Dari sudut pandang kacamata hukum saya pasti menang. Tetapi saya punya penolong, saya punya tulang rusuk Bapak Ibu Saudaraku di kantor ini. Di meja ini Bapak Ibu Saudaraku. Istri saya berkata begini, Papi, kalau Papi memberkati orang miskin atau orang tidak punya, itu biasa. Tapi kalau Papi mampu memberkati orang kaya, itu baru luar biasa. Camkan ini. Ketika istri saya ngomong, Papi kalau memberkati orang miskin, orang tidak mampu, itu biasa. Tapi kalau Papi mampu membantu orang kaya, orang yang sangat kaya, dan Papi mampu memberkati mereka, itu luar biasa. Waktu awal itu dia katakan demikian, saya marah. Saya banting itu, bisa pukul itu meja. Tetapi Bapak Ibu saya diam sejenak. Saya renungkan kalimat itu. Inilah proses yang Tuhan izinkan terjadi atas saya. Inilah salib yang kualami dalam sebuah proses itu. Dan aku harus siap. Maka pada saat itu Bapak Ibu saudaraku, istri saya berkata begini. Papi harus merelakan duit yang sebesar itu untuk pergi. Untuk memberkati orang yang kaya itu. Tapi percayalah, berkatnya Papi akan datang lebih besar. Haleluya. Gampang? Tidak. Mudah? Tidak. Sulit? Ya. Tapi itulah proses yang kualami. Itulah salib yang harus kujalani. Tidak perlu dengan marah. Tidak perlu dengan menyalahkan Tuhan. Tidak perlu Bapak menyalahkan orang lain. Tetapi jalanilah sebuah proses itu. Nikmatilah proses itu. Pasti Bapak tidak pernah tinggal diam. Asalkan ketika engkau diproses dan engkau ikhlas memberikannya kepada orang kaya itu. Maka dengan keikhlasanmu itulah Bapak akan campur tangan. Bapak akan memberkatimu. Bapak akan menyertaimu. Bapak tidak pernah tinggal diam dalam perjalananmu. Dan sampai hari ini selalu kunikmati keajaiban Tuhan. Sampai hari ini kunikmati pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kunikmati mukjizat Tuhan. Sebabnya saya senang dengar sebuah lagu berkata, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nikmat tidak? Coba kalau saya bawa kemarahan saya. Coba kalau saya bawa kebencian dan kekesalan saya. Dan mungkin dengan apa yang ada pada saya. Saya bawa pengacara, masuk ranah hukum, sidang sana, sidang sini. Saya mau katakan mungkin saya akan lebih banyak habis uang. Yang menang siapa? Pengacara. Haleluya! Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupmu, engkau ditipu orang lain, engkau dihianati orang lain, hingga anggaplah itu sebuah proses dalam hidupmu. Engkau diputuskan oleh pacarmu, engkau dihina, engkau dikata-katain, engkau dicaci maki, engkau tidak dianggap. Anggaplah itu sebuah proses pikul salib yang harus engkau lalui demi engkau mengiring dan melayani Kristus Raja yang sudah menebus hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan Allah karena engkau diproses. Tapi tetaplah engkau mampu berdiri. Berdiri kokoh dengan keyakinanmu. Katakan, Tuhan terima kasih untuk proses yang kau izinkan terjadi atasku.
Aku tahu Bapa tidak pernah tinggal diam. Aku tahu Bapa ada di pihakku. Siapakah yang dapat menjatuhkanku? Siapakah yang dapat melawan aku? Tidak ada. Dan aku nikmati sampai hari ini pembelaan Tuhanku yang dahsyat yang kulayani sampai hari ini. Aku selalu melihat janji itu digenapi. Aku selalu melihat mujizat itu nyata dalam hidupku. Dan saya mau katakan, Tuhanku itu dahsyat, luar biasa, heran, dan ajaib. Amin.